Halo Mas. Halo, jumpa Tau nggak, lagi. aku habis lihat recording kita yang tadi. Ternyata bagus Oh, loh. Maksudnya lumayan buat bikin podcast. Tadinya aku nggak kepikiran beneran deh. Cuma mau share kalau kayak podcast di tuh, Instagram doang gitu atau di YouTube kalau kalau podcast tuh kalau bagus. ada visualnya juga ya? Apa gimana? Enggak, kalau podcast cuma suara. Oh, bisa juga gitu ya? Heeh. Ini Mas Arif lebih bagus lagi kalau misalnya ada headset sebenarnya lebih bagus. Oh gitu, gue ada sih. Coba cari dulu ada nggak? Cuman, Iya, iya udah pakai lah. cuman Kenapa? nggak tahu ya. Maksudnya eh gue pernah nyoba, tapi di gue suaranya bagus, tapi di lawan bicara Nggak bagus. ini nggak begitu denger gitu Ya udah coba suara dulu. gue. Ini udah aku record ya by the way. Oh iya, sorry. Jadi aku mesti Nah, suaranya hilang Mas Arif. Di setting dulu mungkin. settingannya nggak tahu deh gue. Nah, itu udah. Ini udah jelas kok. Udah, Udah. udah, Heeh, udah jelas. udah. Udah, tapi di sini gue nggak nyala. Nanti sama aja dong. Enggak, maksud gue. Ya udahlah, nggak usah pakai. Gantal lah ya, buat besok-besok lah ya. Heeh. Gitu, gitu. Iya. Ya udah deh kita ngobrolnya agak dirapihin ya. Aku udah bikin kayak pointers lah. Maksudnya biar Oh gitu, lebih tertata aja ya. lebih terstruktur gitu ya. Heeh, jadi kan kita tadi udah sampai di Adelaide ya. Kemarin kan, Hmm. ini kan ceritanya besoknya. Enggak lah, langsung aja lah. Kan sih, Iya, langsung aja nggak apa-apa. Ini udah malam ya by the way. Aduh, mohon maaf kalau misalnya aku udah agak ngantuk. ya lagian lu, gue bilang, oh, ini niat juga ya. Ini maksud gue juga sambil lihat kerjaan juga sih. Iya, tadi tuh beneran aku juga beneran abis rapat, makanya bener-bener udahlah langsung aja Mas kalau mau ini video call atau mau bikin ini Zoom. Dan besok kan Iya males, sih, takutnya nggak pas aja, maksudnya ntar males terus lagi. moodnya juga beda Iya, gitu. ntar moodnya udah beda, ya udah lanjutin. Enggak, at least kita kalau sehari sekali kayaknya terlalu ini ya. Enggak, nanti di postnya agak lama aja, enggak yang langsung. Enggak, maksudnya jadi kita tiap ini kalau misalnya Iya. kita lagi mood ya kita ngejar ini ya berarti kita posting 2 gitu kan. Oh iya. Sehari gitu lah. Bisa Iya, diatur lah pokoknya kita. niat nggak niat sih ini ya, maksudnya. Sebenarnya kita pengen biar lebih produktif, tapi juga nggak yang direncanain banget, yang kayak dikejar Cuma target maksudku gitu, kan enggak sih. produktif dan ya kalau bisa sih Bermanfaat. ya memberi manfaat gitu loh. Jangan orang-orang kita udah share gini-gini manfaatnya apaan sih gitu loh gue. Iya, iya. Ada juga ya mungkin kan ya kan maksudnya kita kalau pengalaman itu kan bagusnya di-share kan Iya, apapun betul. gitu maksudnya apa pengalaman berupa itu pasti berguna gitu loh suatu saat gitu buat yang lain yang belum pernah ngalamin gitu. Iya. Menurut gue sih gitu. Terus gimana kita mau ngobrolin apa nih? Ini, jadi pas udah sampai di Jadi Adelaide, podcast ya? akomodasi. Coba Mas Arif ceritain. Proses cari Akomodasi ya? akomodasi di sana tuh gimana kalau versi Mas Arif? Oh, kalau proses akomodasi, nah kebetulan kan itu tertolong banget tuh sama PPIA. Jadi PPIA Oh, itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Jadi pas udah kita pasti diterima di uni di Flinders University itu langsung ada dulu tuh namanya Yahoo Group ya. oh iya. Gmail ya? Apa sih namanya? Yahoo Group, apa apa? Yahoo Group. Jadi udah dikumpulin semua tuh jadi dari divisi akomodasi gitu Oh. di Indonesia emang enggak. Enggak, nanti aku cerita versiku. Sekarang versi Mas Arif dulu. Udah gitu dikumpulin kan. Ya udah gitu dibagi. Jadi yang ya kan kita kan sama sekali nggak tahu dong, maksudnya Iya. di sana tuh akomodasi di mana, kita juga nggak bisa nyari juga, susah juga kalau misalnya kita nyari, kita emang tahu gitu kan. Nah itu diatur, maksudnya jadi nggak
ternyata setelah gue terlibat di PPIA selanjutnya, ternyata baru tahu. Oh, jadi mereka itu ngumpulin orang-orang yang student yang biasanya kan kita datang pas liburan ya. Yep. Ya student yang memang stay di sana gitu loh, yang nggak pulang. Jadi didata semua student yang di sana yang mau untuk ditebengin. Itu namanya temporary accommodation ya. Jadi at least kita persiapkan 2 minggu dulu gitu loh. Oke. Jadi diharapkan nanti dalam waktu temporary 2 minggu itu kita bisa ngelihat suasana sepertinya di sana, kita bisa memilih-milih menurut keinginan kita gitu. Terus kita juga bisa dapat info dari uni tentang akomodasi gitu. Jadi kita difasilitasi untuk temporary accommodation gitu. Nah kebetulan kan jadi yang student di sana itu pada nyewain tuh apa sih untuk temporary itu ya. Untuk 2 minggu gitu kan. Terus masing-masing ya juga kita dihubungkan dengan student yang mau kita tebengin itu gitu loh. Nggak nebeng sih kan, soalnya kita bayar kan. Dan nanti urusan 2 minggu setelah temporary itu urusan masing-masing new students buat nyari gitu loh. Nah waktu itu gue dapet di gue lupa namanya, Franklin Street ya. Franklin Street Avenue ya. Apa Franklin Avenue ya? Franklin Street. Jadi itu Mas Hamzan. Oh. Mas Hamzan. Iya. Mbak Mila sama. Ngalamin nggak sih? Ngalamin, aku kenal. Ngalamin ya. Mas Hamzan Mas Arif di situ. Pantesan dekat juga ya sama Mbak Mila dan anaknya. Iya, sama Aufa kan. Aufa, itu masih kecil. Ya. Itu kecil. Nah, itu di situ kan, pas datang-datang gitu kan kita dijemput dari bandara itu sama pihak uni. Begitu dengan suasana summer yang sangat Panasonic itu kan, 46 derajat kan. Gila gini sampai dicariin kan sama mereka sampai di itu memang depan rumah dan mereka itu memang nggak sekedar karena kita sebenarnya sudah sesama Indonesia ya, student Indonesia kita pengen, tapi dari pihak uni itu nggak ngelepasin itu loh rumahnya gitu tuh nggak, dia memang nyamperin ke rumahnya, memperkenalkan ini loh. Iya. Kita sendiri juga bisa ya, maksudnya. Iya. Karena udah sama Indonesia, cuman ya sebelumnya juga udah pernah komunikasi juga gitu sama yang mau ditabengin itu, mau ditempatin temporary itu gitu. Dan segala, udah deal segala macam kan, harganya segini gitu kan. Ya udah, finally gue dapat di situ. Finally satu kamar kan, di situ temporary. Nah, di kemudian hari kan ya teman-teman juga banyak yang seperti itu juga, ada yang nebeng, ada yang menggantikan student yang lama, kebetulan ada yang kenal gitu kan di apartemen atau di mana, udah gitu selanjutnya terserah setelah 2 minggu. Nah kebetulan aku pas di situ 2 minggu kok kayaknya enak gitu loh, nyaman gitu loh, nyaman dan ke kampus juga nggak begitu jauh kan, tinggal jalan kaki jauh sih, cuman ya karena kita udah jalan sebentar aja udah nyampe kampus kan, walaupun kampusnya gede kan, walaupun gue sampai buildingnya itu masih membutuhkan naik gunung gitu kan. Nah itu jadi aku pertimbangin lagi, aduh gue nyari akomodasi lagi gimana Males gitu ya. Malas juga, udah stay di situ 2 minggu kayaknya udahlah gue lanjutin aja deh. Kalau di sana kan emang sistemnya fortnight ya, kalau kita bayar gitu ya, 2 minggu sekali. Iya. Itu dulu waktu itu berapa sih gue lupa deh. Sebulan tuh 100 apa 2 minggu seminggu. 100? Seminggu Mas. Nah seminggu ya? Iya. Enggak. Iya. Seminggu 100, 2 minggu. Iya seminggu Mas. Cuman kita bayarnya 2 minggu. Oh. Berarti sebulan 400 dong? Masa sih? Enggak, aku enggak semahal itu kok. 110 itu seminggu, yakin deh. Oh gitu ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin lebih murah. Iya. Itu udah murah banget seminggu segitu tuh udah murah banget. 110 lah ya. Itu udah sama listrik segala macem. Ya udah ini pas tinggal di situ, ya gue bilang sama ininya, aduh gue kayaknya mau lanjutin deh, bilang gitu kan.
Udah gitu, ntar ada cerita lucu lagi tapi nanti. Ya udah gitu, habis itu udahlah gue firm di situ. Kebetulan gue juga dapat kerjaan juga di situ kan. Kerjaan sebagai cleaner gue jadi kayak lungsuran gitu loh. Jadi dan kan ada maksudnya itu baik banget tuh. Dan itu ada dia punya kerja kan, ada kerjaan cleaner kan. Itu dari siapa Mas? Dari Mas Hamzan. Oh Mas Hamzan. Aku diturunin ke aku gitu loh. Tadinya kan bareng gitu. juga, sempat bareng juga sama gitu. dia. Akhirnya diturunin, jadi dia waktu itu kerja lagi apa enggak gitu, nggak tahu juga deh. Ya udah akhirnya pas itu ya udah gue 2 minggu di sana tuh udah kerja. Jadi cleaner. Ya gue bilang makanya gila ya, maksudnya ya pengalaman tuh emang bener-bener banyak dari sana. Ya itu udah paling kalau misalnya masalah akomodasi sih itu sih Ci. Jadi nah di tempat pertama Mas Hamzani itu berapa lama? Aku di situ, nah ini makanya terkait dengan cerita rencana gue juga kan. Tadinya kan emang gue rencananya kan bawa anakku. Oh iya. Rencananya yang paling penting itu mau ku bawa, gue udah bayar asuransi segala tuh. Insuransinya udah gue bawa, sekolah juga udah dapet. Oh gitu. Sekolah udah dapet, terus kayak student ID number juga udah dapet gitu. Udah tinggal itulah, tinggal berangkat. Nah waktu itu kan tadinya mau take over kan Mas Hamzan mau lulus 1 semester lagi apa gitu loh. Aku pesan ini kayaknya rumahnya mau aku take over aja gitu kan. Soalnya sama anakku juga mau ikut. Nah seiring berjalannya waktu ternyata gue mikir kan gue ceritanya kan sibuk kan, kerjaan banyak sebelum kuliah gitu kan, dari pagi. Iya, terus gelap dari subuh ya, kan gue subuh kan berangkat kerja itu. Udah gitu malam juga kadang gue ada kerja juga gitu kan. Udah gitu gue mikir anak gue ntar sama siapa. Ya kan di sana kan nggak boleh kan, maksudnya anak di bawah umur tinggal sendiri di rumah kan nggak boleh. Oh nggak boleh ya jadi nggak boleh. Jadi memang harus ada pendamping. Nah, jadi kalau misalnya kayak siapa si Mas Hamzan itu, kalau misalnya dia kuliah, terus kan Mbak Milanya kerja, istrinya kan, kadang itu juga gue yang jaga. Oke. Jadi biasanya kan dia dititipin ke temennya gitu kan. Nah temennya juga kuliah juga gitu ya, makanya kan dititipin ke aku, ya aku sih nggak apa-apa sih kan, sekalian main aja masih Nova kan. Nah gitu emang di sana nggak boleh kalau misalnya anak di bawah umur nanti tinggal di rumah sendirian. Walaupun kayak kan anak Mas Arif udah kayak remaja gitu. Pas dulu kan dia baru SD. Emang masih SD ya Mas itu ya? Oh iya. Itu kan tahun 2013 ya. Kita di sana tahun berapa sih? 2013. 14. No, 13 ah. 14 Mas. 13 kita di IAF. Kita di IAF 2013. Oh, 2014 ya? Iya. Masa sih, Ci? Iya. Kita pulang 2015 ya? 2015 Desember ya? Oh aku iya, Juli. Aku Juli. Mas Arif Desember. Oh iya, gue Desember ya. Oh, iya 2014 berarti anak gue umur 10 tahun. Oh. Kan masih kelas... Iya, masih SD. SD gitu. Jadi itu sekolahnya juga gue udah dihubungin sekolah juga. Oh. Nah, ini udah dapat student ID number, udah gitu udah. Pokoknya tinggal masuk aja ya Mas. Nah, masuk. Terus gue pikir, iya gimana ya, gue kepikiran juga. Anak gue masih apa? Maksud gue kan sebenarnya nggak kepikiran ya pas sebelum berangkat tuh. Nggak kepikiran. Iya, sih kalau menurutku ya, kalau misalnya udah yang berkeluarga, kalau misalnya kira-kira memungkinkan, mending diajak deh. Maksudnya semuanya. Di sana soalnya bener-bener apa sih pengalaman yang luar biasa deh, maksudnya apalagi buat anak kecil kan. Banyak lah, maksudnya banyaklah pelajaran. Nah, makanya aku pikir aduh kayaknya gue batal deh. Sedangkan istriku kan nggak bisa cuti kan, maksudnya di tempat kerjanya kan nggak bisa cuti gitu. Jadi aduh udah enggak lah deh, gue udah bayar segala macem kan. Nah udah itu. Nah di sana tuh enaknya memang kalau sekolah kan nyarinya nggak susah. Jadi dia berdasarkan region gitu loh. Kalau misalnya kita
Itu rumahnya di situ. ya kita wajib sekolah Di situ, di sekitar daerah situ. situ gitu. Jadi dia nggak ada pilihan lain. Kalau misalnya nggak di situ nggak bisa gitu. Oh. Nah memang harus di region itu gitu, dan memang waktu itu udah dapet, udah gitu ya udah nggak jadi kan, nggak jadi. Terus ya udah akhirnya gue reimburse insurance kan, dan di sana Bisa tuh tuh. memang Oh. bisa, Oh. dan prosesnya cepat gitu loh, maksud gue. Oh. Iya, nggak ribet, nggak perlu apalah inilah itulah gitu. Iya, Cuman by enak email banget. gitu ya? By email. Paling by email, terus by telepon juga gitu aja. Oh. Terus kan di kampus kan emang ada perwakilan, kita pakai Iya, apa ada sih insurance? perwakilan insurance, iya. OSIC itu. Aku kan Apa nggak gitu. bawa keluarga, aku nggak upgrade, jadi aku Oh nggak iya tahu. ya, nah ini. Oh iya itulah BUPA apa Tapi gitu. mahal sih setauku, ya kan? Iya, memang rada lumayan sih. Mm-mm. Cuman kan waktu itu kan kita kan ada settlement loans ya, Iya. yang 5.000 itu kan. Jadi Hmm. waktu itu aku insurance itu 2.500 kalau nggak salah gue bayar buat anak. Nah itu waktu itu udah langsung di reimburse, dan reimburse-nya juga nggak ada potongan apa. Oh iya. Makanya enaknya di sana tuh ya, udah prosesnya gampang, udah gitu nggak bertele-tele. Kemudian pas balik ya gelondongan, memang bener-bener nggak ada yang dipotong gitu. Oh iya, ya udah akhirnya habis itu di cut aja kali ya. Terus habis itu udah akhirnya nggak jadilah itu apa sih, gue memperpanjang jadi take over itu kan, akhirnya gue nyari lagi rumah sendiri gitu, nyari rumah dan gabung sama yang lain. Tapi setelah Kenapa nggak di situ ya, aja? Oh, karena udah mau selesai ya, Mas Hamzani itu ya. gue juga sebenarnya sih nggak gimana ya, kalau rumahnya sih di sini sih rumahnya enak semua sih ya, Iya. maksudnya tapi kan kadang kalau misalnya itu tuh gue pindah karena apa sih, oh iya gue ituin si temennya Agi ya, Apa? temannya Oh. Agi yang rumah gede itu Iya. loh, Oh, Mas tempat Aris kita. di situ. Kan gue kan di situ kan, makanya gue gila di rumah gede banget. Bisa buat jogging kan di situ. Iya, dan kita latihan saman di situ mulu kan. Iya, sama di situ udah enak banget gitu loh, udah gitu. Udahlah gue ini aja deh kayaknya. Udah kamarnya gede-gede begitu gitu kan. Iya. Walaupun agak akhirnya agak serem sih. Ntar lah itu ceritanya ya. Iya. di sesi yang lain. Iya. Iya, akhirnya gue pindah ke situ gitu. Pas 1 semester ya kalau nggak salah sih. Oke. Kalau akomodasi sih nggak susah sih. Nggak susah sih. Iya. Jadi intinya sih akomodasi itu kita ada temporary, biasanya 2 minggu ya Mas, temporary akomodasi. Iya, untuk kesempatan kita. Baru nyampe di sana. Dan sebenarnya kita bebas banget untuk milih akomodasi ya. Terserah kita mau dimanapun. Maksudnya dari AAS-nya ngebebasin kan. Kita mau cari sendiri. Bebasin. Kita mau di hostel dulu, mungkin mau cari di Airbnb atau dulu kayaknya belum banyak sih ya kayak gitu ya. Nah, kita kan belum tahu ya. itu kan. Jadi ingat di Sydney ya. Ya kan nggak tahu kalau setiap uni kayaknya punya ini ya, Uni Lodge ya. Iya. Uni Lodge apa Uni House ya namanya gitu. Jadi dia memang kayak asrama gitu, kalau nggak tapi nggak apartemen semua gitu. uni juga sih Mas. Tapi kayak kalau aku kan itu, jadi kampusnya nggak ada, cuman dia kayak punya apa sih, ngasih tempat gitu, rekomendasi di sini nanti mereka yang urus gitu untuk temporary. Nah aku dulu minta tolong kampusku untuk urusin itu karena aku waktu itu tuh mepet Mas, jadi aku cari temporary-nya di kota lain. Cari info di mana? Jadi lu temporary di Sydney lagi. Jadi itu pokoknya lucu banget ya. Jadi ini cerita sedikit tentang pertemuan aku sama Mbak Safira. Nah, Mbak Fira. Mbak Fira itu jadi dulu masternya itu di Perth. Di kampus yang aku mau tuju juga. Rutin ya? Iya.
Yang minta IELTS-nya 7 itu tinggi banget. Aha. Nah, aku kontak lah ke Mbak Vira ini. Dari temenku udah ada yang kenal sama Mbak Vira. Aku tanya-tanya Mbak Vira tentang temporary akomodasi di Kertin, di Perth. Jadi aku nggak nanya tentang di Adelaide. Aku malah... My God, lo ngapain? Dan itu lucu banget. Maksudnya gini, maksudnya lo emang tahu kondisinya memang yang lo tanya itu di Perth, apa memang lo nggak tahu gitu? Nggak tahu apa. Tahu. Nggak. Oh tahu, memang Tahu, sadar emang gitu. tahu. Sadar, dan emang kan apa Oh. memilih kampus dulu. Jadi aku milih kampus dulu baru kota. Oh, Jadi, yang sebelumnya kan ya. nah, selama itu aku cari akomodasi temporary itu, tanya-tanya orang di Kertin. Sampai nanya Mbak Vira udah dikasih kontak kayak asramanya Mbak Vira yang dulu tuh di sini, dikasih tahu sama dia. Itu kita kontak lewat Facebook gitu. Ya udah kan, ya udah. Ternyata aku nggak diterima di Kertin. Maksudnya nggak nyampe, aku nggak nyampe 7. Berarti itu sebelum ini kan, sebelum apply belum ke nyampe. IELTS kan. Nah, tapi kan sebelum aku berangkat itu kan waktunya mepet banget tuh, Mas. Iya. Itu. Jadi kayak aku udah nggak sempat Harus lagi gerak cepat juga ya. Iya, tanya-tanya nyari akomodasi temporary sama ya pokoknya di sana gimana, pokoknya kayak masih bingung kan, ya udahlah aku. Masih ya. Jadi aku pakai yang rekomendasi dari kampus. Itu aku di Urbanes. Jadi lo email ke kampus gitu ya? Iya, jadi kampusku yang nawarin si Huan dulu. Yang si ngurusin. Huan. Iya. Iya, dia yang ngurusin. Kamu mau akomodasinya di mana? Kalau mau di sini nanti aku yang ngurusin gitu. Ya gue belum sempat ketemu tuh sama Huan. Iya, sampai udah pindah kan. Sampai udah pindah. Terus iya. Ya udah, terus akhirnya lo dapat jadi yang diurusin sama kampus. Jadi aku di kota itu di Urbanes, di apartemen gitu. Seminggu doang sih. Nah, habis itu barulah aku ketemu. Itu bentuknya apa? Apartemen apa rumah? Apartemen yang tinggi banget, kayak Unilodge gitulah, kayak. Oh, lo ngerasain lo ya? Ada liftnya dong? Iya, ada dong, seminggu pertama. Oh gitu. Tapi emang mahal. Bayar berapa lo? Ya lumayan mahal kalau apartemen gitu, mahal lah. Pasti lah ya. Iya sih. Apalagi dia kecil kan tempatnya tuh, cuman kamar mandi di dalam, cuman dapur. Kayak di Agi. Iya, kayak Agi gitu tuh. Tapi kalau Agi kan dia kamarnya gede ya kayaknya. Agak gede ya. Lupa dia. Iya. Oh, di kota. Terus iya, di situ seminggu. Nah, barulah aku sampai di Adelaide kenalan dengan Mbak Vira, baru ketemu. Padahal sebelumnya lo udah komunikasi juga. Komunikasi, tapi kan aku mau ke Perth kan. Terus ya udah, terus Mbak Vira ternyata lagi cari housemate juga, tapi dia itu dulu kontaknya sama Riri. Jadi Riri yang sama Mbak Vira untuk temporary-nya. Oh, Riri kenal dari mana sih? Oh, kepo ya gue ya. Makanya itu emang unik banget sih. Jadi Riri kan emang ceritanya memang kadang enggak apa sih, unpredictable ya. Unpredictable dan tapi nyambung-nyambung gitu kita tuh ya, tapi itu nyambung-nyambung akhirnya. Jadi Riri itu kan emang dari pertama udah niat mau ke Uni SA di Adelaide. Jadi dia dapat kontaknya Mbak Vira lah, dikenalin. Mungkin dari PPIA gitu kali ya. Iya. Ya udahlah, Riri akhirnya temporary di Mbak Vira. Terus ya udah, aku sempat tuh pindah juga temporary ke tempatnya Mbak Ani di Marion. Mbak Ani. Marion. Lumayan jauh ya sebenarnya. Iya. Sempat tuh seminggu. Hah? Yang dekat Marion Plaza? Iya. Dekat masjid. Oh, masjid itu. Iya. 1 minggu. Nah, selama... Jadi sana sejauh-jauhnya sih, karena transportnya enak sih ya. Jadi enak. Nah, terus aku, si Riri ini udah booking untuk permanen akomodasinya di tempat lain lah gitu. Jadi di Mbak Vira ini cuman temporary. Jadi malah di tempat Mbak Vira ini kosong buat yang permanennya. Permanen. Nah, disitulah malah aku di situ. Dan ternyata jodohnya kita bersama di situ. Oh, ceritanya begitu. Unik. Iya kan, memang kan di pas kita sebelum berangkat kan memang kayak gitu. Jadi memang kita udah disiapin temporary, kita nyari kan. Dan kita juga ada bayangan juga permanennya di mana gitu. Udah ada. Mungkin ya Riri juga begitu juga dia. Jadi dia nggak mau juga harus ninggalin temporary-nya kan. Iya. Dan dia udah janjian, karena dia udah janjian sama Ratih untuk satu rumah. Ratih Sangrawati. Bukan. Ratih yang sama siapa sih? Iya.
Ya pokoknya Ratih teman kita. Mbak Ya, Tira ya. pokoknya ada ya udahlah, kira diri dengan berat hati meninggalkan. Kayaknya ntar besok-besok gak usah mention nama deh. Iya, iya, iya. Ya di tit Iya. aja. Iya, pokoknya at the end aku serumah sama Mbak Vira untuk permanennya. Dan ternyata Mbak Vira adalah siapanya Mas Arif. Kita saudara. Jadi Mbak Vira itu saudara di Pekalongan, tapi gue ketemu baru di Adelaide gitu loh. Iya. Gue bilang, oh Kok iya, bisa ya? siapa? Gue juga, ini siapa ya? Gue bilang gitu. Ini kan saudara ya lumayan deket lah ya maksudnya. Makanya kalau di garisnya tuh agak-agak jauh-jauh amat gitu loh. Oh gitu, pas gue ituin ke saudaranya Mbak Vira itu, ya emang, oh iya itu kan saudara, gini-gini, oh gitu ya. Ternyata ya nyambung. Itu baru tahu deh. Itu ceritanya. Kalau temporaris sih, kalau akomodasi sih kayaknya nggak begitu. Ya, akomodasi, tapi ternyata tadi menarik juga ya kalau di tempat Mas Arif itu diurusin sama PPIA-nya ya. Kalau di tempatku enggak ya, soalnya. Iya, diurusin. Makanya pas gue jadi ngurusin PPIA kan, gue juga melakukan hal yang sama. Ngurusin itu juga. Jadi gue ngedata segala macem, baru ya biar at least kebayang nggak sih kalau misalnya kita ke negeri yang tempat baru yang benar-benar kita nggak ada bayangan dan kita kayak bingung kan mau ambil keputusan gitu, mau di mana. Nah itu sangat membantu sih, maksudnya ya at least kita nggak bengong, nggak selingkuh di sana sih. gitu. Tapi saranku ini sih Mas, untuk permanen akomodasi kita jangan booking dari sini gitu loh. Jadi kita ke sana tuh cuman booking untuk temporary aja 2 bulan. Betul. Nah, soalnya kan kita belum lihat kan. Ini kan nggak bisa lihat, takutnya seperti sana nggak cocok apa gimana. Banyak sih kejadian. Iya kan? Kejadian yang ternyata kok kayak gini sih, terus jadi dia baru berapa bulan gitu. Iya, baru macam-macam sih bisa pindah kan? Karena baru bisa pindah gitu, karena dia udah deal. Ya benar juga sih, makanya menurutku sih mending yaitu temporary akomodasi 2 minggu. Dan dalam jangka waktu 2 minggu itu kan kita nggak langsung kuliah. Kita nggak langsung kuliah juga kan. Iya. Jadi kita nyarinya dari info-info apa gitu, kita lihat sendiri segala macam. Betul. Baru kita pastiin gitu. Terus oh iya, kalau misalnya kita kayak nggak diurusin sama PPIA itu, ini sih cari Facebook-nya PPIA di Facebook ya, cari grup Facebook gitu ya. Iya, kayak gitu ya. Minta bantuan sama PPIA itu biasanya sih cepat juga direspon ya kalau kita cari akomodasi. Ya, tapi biasanya kita memang nyari ya, at least nyari temen yang nggak apa-apa lah, temennya temen juga pasti dijabanin lah, kita hubungin gitu ya. Pasti harus punya dulu di sana gitu loh. Iya, tapi misalnya pun nggak ada, ya udah kontak PPIA kampus itu. Iya, gitu kan. Kalau mau aman mending paling PPIA cepat sih sangat membantu sih. Iya. Pasti membantu lah. Iya. Terus yang apa lagi yang akomodasi sih udah itu ya Mas. Terus pas sampai sana, kalau Mas Arif lakukan apa? Langsung kerja? Kalau aku sih enggak. Enggak, gue dulu lah. Lo pas sampai sana itu proses settlement-nya itu loh, ngapain aja gitu loh. Memang kalau aku di kampus itu kan kita nyampe ke sana itu, sampai di Adelaide itu 1 minggu sebelum apa sih itu namanya, kayak pengenalan kampus itu. EAP. Apa? EAP, ya kan? Academic Purposes. English Academic Purposes. Iya. Bukan. Kalau di sini kan IAP. Kalau di sini kan IAP. Iya. Kalau di sana EAP, iya nggak sih? Lupa. Iya. Enggak, gue IAP. Sama. Apa sih namanya? Apa gitulah, pengenalan kampus lah gitu. Jadi sebelum itu, jadi kita ada spare seminggu waktu. Lah. Seminggu ya. 1 minggu. Nah, 1 minggu itu juga memang nggak dibiarkan begitu aja sih sama kampus gitu. Jadi memang di kampus dikumpulin sebentar, terus kasih pengarahan. Antara lain bikin rekening ya. Dianterin sama orang kampus kalau aku bikin rekening banknya. Oh gitu? Enggak, soalnya kalau itu waktu itu dulu masih ada NAPS ya di kampus ya. Oh jadi iya, kalau aku kan mesti jalan. Jadi bikin rekening, terus handphone
Oh ya, handphone. sama itu segala macam. Pokoknya excited banget ya, rame deh pokoknya. Enggak, kita kebayangin kan kita ketemu dengan orang-orang yang baru ya, Iya. teman-teman yang baru Dari dari berbagai berbagai negara kan? macam negara gitu kan. Nah, yang senasib gitu loh, kan nggak semuanya juga, kan kadang ada yang dari apa sih, Thailand, India, kemudian dari Afrika gitu kan. Afrika, dari Amerika Tengah, ya macam-macam lah. Ya ada sih yang kayak gitu. Ya itu jadi apa sih, pas bikin rekening itu, kan kita mau terima settlement allowance ya. Iya. Besar segitulah gitu, lumayan ya. Nah, udah gitu, ya udah dari situ terus langsung jadi kayak apa sih ya namanya, natural selection kali ya. Soalnya kan kita kebutuhannya sama ya. Jadi ngumpul, kalau misalnya tadinya nggak kenal juga jadi kenal gitu. Terus nyari ke city. Kebetulan kan kalau kampus gue kan bukan di city ya, maksudnya di suburb kan. Jadi harus ke city-nya. Kalau lo kan kampusnya di city. Ya jadi waktu itu ke mana sih Ci yang bundling iPhone itu? Kan di situ kan waktu itu masih Vodafone. Nah, jadi rame-rame deh ke situ. Iya. Kita kan Aku nggak karena tahu deket juga. sih, aku udah langsung hari Iya, keduanya. kita langsung ketemu dengan student-student di situ juga gitu loh, dari berbagai negara gitu kan. Dari Kamboja, Laos segala macam. Ya kita lari ke situ. Dan ternyata pas di situ, pas di Vodafone itu, kita ketemu lagi banyak student juga. Sama-sama mau itu. Sama juga, lo di sini, ini lo pakai ini aja. Ya, itulah. Iya. Soalnya kan itu memang ya salah satu yang penting juga ya, maksudnya komunikasi kan, buat komunikasi kita. Ya udah, ini kita dapet handphone, banding di sana kan sistemnya kan kayak bundling gitu kan. Iya. Jadi 2 tahun apa setahun ya? Ada Gitu. 2 tahun ya, 2 tahun ya. Enggak. Kayaknya macam-macam deh, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Macam-macam ya. Iya. Karena kalau nggak salah, kalau yang PhD itu mereka berani ngambil 2 tahun karena pasti lebih dari 2 tahun kan kuliahnya. Kalau gue kayaknya setahun terus nanti diperpanjang gitu. Dan enaknya dulu kita langsung dapat handphone terbaru yang keluaran iPhone. Kalau aku bukan iPhone sih waktu itu. Samsung ya? Samsung. Ya pokoknya. Tapi Samsung bagus juga sih. Keluaran terbaru gitu. Gila ya, maksudnya ya excited banget. Udah gitu udah kan, habis itu udah deh kita nyari supermarket. Iya betul. Untuk Ya makanan kan? Waktu itu gue di Marion dan kita ngapalin transportasi kan, maksudnya kan itu tuh memang di sana tuh memang udah jelas banget ya, maksudnya di setiap halte itu ada nomor base sama jurusannya sama waktunya sampai menitnya ya. Menitnya kita bisa cek di aplikasi. Jadi kita memang, gue pernah ngetes juga sih, ini bener nggak sih? Gue bilang, maksudnya jam 9 lewat 10 menit gitu ya. Ternyata bener loh. Iya. Jadi kita enak. Jadi kalau misalnya kita dilihat di Google Map, kalau misalnya kita menuju ke alamat ini gitu ya, lo harus berhenti di halte nomor segini gitu kan. Nanti lo nyampe jam segini itu kita pas habis apa sih. Bener-bener sama. Ya itu enaknya kita kan kalau janjian kan gitu kan. Iya. Kita kan janjiannya dan gitu. Bisnya tuh nggak banyak gitu loh Mas. Maksudnya gimana ya? Iya, Metro. Enggak. Iya, gampang gitu kan, simple gitu gampang. Cuman satu jenis transportasi itu, nggak bingung, nggak yang banyak kendaraan gitu. Cuman nomornya aja. Kan ke supermarket ya. Ke supermarket bingung dong. Kita kan masih membandingkan, masih culture shock kan. Iya, dengan harga yang dolar gitu. Iya. Sedangkan kita baru dapat uang juga kan, dan gila mahal-mahal banget ya. Orang Indomie aja satu ini berapa, $2. $2. Ya kan. Cuman dia pikir-pikir ya gimana, gue bilang gitu kan. Masa kita mau pertimbangan ini itu ya. Iya betul. Ya mau nggak mau kita beli juga gitu loh. Ya kita waktu itu beli yang memang dibutuhkan dulu aja, yang at least makanan kan kita nggak tahu ya, maksudnya pas waktu itu kan itu hari pertama apa kedua gitu. Kalau pertama mungkin lah bisa nebeng gitu ya.
makan. Tapi itu akhirnya gue ikut catering makan juga sama Mami lah. Jadi gue sekaligus. Ya itu waktu itu kan gue masih kepikiran juga, aduh gue makan apa nih, nanti makan gimana gitu segala macam. Kompor juga kagak ada. Udah deh kita belanja. Itu belanja, terus pulang itu gue inget pertama kali gue belanja pulang jam 8:30 malam. Dan itu masih terang benderang. Oh iya betul. Kalau summer ya, summer. Iya, gue agak-agak, ya Allah gue ngalamin ya. Ini kan jam 8:30 malam. Gue sambil nunggu di halte. Gue inget banget di nunggu Jitan kan. Untuk 9 malam masih kayak gini ya, aku bilang. Mungkin kalau misalnya dulu IG udah ada IG live, langsung ikut live. Cuman dulu kan belum ada ya. Belum ada. Gila jam 8:30 dan itu udah, itu masih excited-nya kan. Ya tapi gimana ya, lo ngerasain juga mungkin ya, maksudnya Iya. kayak masih ada harus penyesuaian gitu kan. Maksudnya iya penyesuaian, aduh gue di sini nanti makannya gimana, udah gitu ke kampusnya gimana kan. Kalau gue kan emang spasial gue jelek ya, jadi gue nggak bisa ngapalin jalan. Lo senyum pasti inget kita pas lagi di sini ya. Jelek banget Ya sih, gue paling, jelek paling gue banget. nggak bisa ituin jalan walaupun udah ada itu. Aja. Jadi itu salah satu kekhawatiran gue gitu. Jadi pas hari pertama itu kan jenguk kampus kan, hari kedua gue bingung deh. Aduh kemarin lewat mana ya gue gila dengan suasana yang baru kan, ketakutan kita berbeda kan, di kota yang baru udah gitu gue harus jalan lewat mana gini segala macam. Memang gue nggak hafal gitu. Oh gitu ya Mas. Kalau yang lemah di spasial tuh emang bener-bener ya, maksudnya itu juga itu keringetan. Iya maksudnya ya, iyalah. Harus ada teman gitu loh, harus ada teman gue gitu. Emang susah banget Mas ngafalinnya? Iya susah banget, aku nggak bisa. Oh gitu. Aku nggak bisa, aku apa jalan itu harus melewati tuh at least 5 kali lewat baru aku bisa apa. Oh gitu. Aku nggak bisa kalau misalnya sekali. Makanya gue agak kagum juga sih sama teman-teman yang pernah ke situ terus kan kemarin lewat sini lah. Gue mah nggak sama sekali nggak tahu. Kalau aku lumayan sih Mas. Jadi kadang aku udah lihat peta dulu nih, udah kebayang ini aku ada di mana, terus udah langsung kebayang tuh, bisa langsung ke situ. Oh ini di sini, kayak langsung nyambung gitu peta yang aku lihat sama baca peta gue nggak bisa. Aku lumayan bisa sih. Salah satu di Sydney juga, itu loh kacau di Sydney kacau banget ya. Itu ntar lah kita sesi berikutnya ya. Rame deh. Ya waktu itu pas ini itu apa effort gue yang agak itu juga sih ngapalin jalan sana gitu kan. Oke, jadi aku berusaha memahami orang-orang gitu. Ya gue gak bisa. Aduh ya Allah kemarin tuh lewat mana ya. Kalau baca Google Maps bisa nggak Mas? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Cuman kira-kira aja. Cuman nggak tahu pasti. Cuman kira-kira aja. Cuman kalau di sana kan memang terbantu ya. Terbantunya karena untungnya pakai nomor gitu loh kalau halte. Oh iya. Nah, halte berarti di nomor ini. Kalau misalnya nggak ada itu ya gue nggak tahu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum deh. Bye-bye. Itu gue di kampus waktu itu jalan kan. Dan ya pernah juga aku kesasar kok. Kesasar ke FMC. Gue kesasar. Kemana? Padahal FMC itu ya Allah deket banget. FMC itu kan jadi kan gue pernah nyoba kan jalan kan lumayan jauh ya. Maksudnya jauh karena emang gedungnya kan gede dan apa kontur tanahnya kan dia naik ke pegunungan. Naik turun kalau bisa di Flinders itu. Jadi pernah nyobain kok capek ya. Terus katanya ada yang dari FMC itu ada Lubas. Oh iya. Nah, ada Lubas tuh jadi emang khusus buat kampus, dia kerjaannya ngelilingin kampus aja gitu. Ya pernah gue ditunjukin sekali, tapi kedua kali gue gak bisa. Gila, padahal FMC itu deket banget dari rumah. Cuma gue gak bisa. Gue bilang, aduh ya udah akhirnya gue jalan lagi gitu, ngapalin lagi gitu. Ya emang salah satu effortnya gitu. Iya sih. Sama itu hari pas seminggu berikutnya kan kita kumpul sama itu di suatu kelas kan. Sama teman-teman yang lain kan. Dari berbagai negara itu dikumpulin di berbagai kelas dan disitulah kita makin
gue ya, bukan kita sih, gue makin nyungsep. Nyungsepnya kenapa? Karena anak-anak tuh gila pinter-pinter banget. Maksud gue, gila bahasa Inggrisnya pada jago-jago ya, yang orang Vietnam, yang orang mana, gini-gini gitu kan. Jadi nanya tuh intinya aja tuh, oh my god, makin kerut. Apalagi yang itu kan, yang dari negara yang memang dia suka banget. Iya, gue bilang, ya Allah, gue bisa ngajutin sekolah di sini, gue bilang gitu kan. Tapi pasti bisa, sama saya yang lain juga bisa gini. Ya udah, ini pas seminggu IAP itu kita berapa lama ya, Mas? 2 minggu kali ya? 2 minggu. Ya, 2 minggu. Sebelum kelas mulai ya. Sebelum kelas mulai. Ya, jadi ya itu ya ada senangnya juga sih, kita kenal semua student dari berbagai negara sama berbagai jurusan kan. Kalau lu gimana, Ci? Pas pertama. Enggak, lo orang yang pertama kali lo kenal di Adelaide? Enggak, di kampus. Aku karena satu kampus sama Riri ya, jadi dan cuman Riri kayak temenku. Ya, jadi enak ya temennya. Kalau gue kan Riri sama ada Mbak Niken juga, ada Mas Apit. Gue kenal pertama tuh, dan sampai sekarang juga masih ini ya, orang Laos. Si Tony namanya, Tony. Jadi itu tuh memang ya emang itu yang satu jurusan ya, gitu, Mas? Satu jurusan juga. Kebetulan satu jurusan. Kalau aku ada satu jurusan itu sama Mas Umam. Nah, itu aku terbantu banget juga sama Mas Umam. Dulu masih master. Itu bareng emang maksudnya. Mas Umam udah berangkat satu semester berikutnya. Sebelumnya. Jadi Mas masuk semester 2, aku masuk semester 1. Tapi di jurusan kita kan, jadi semester itu mata kuliahnya tuh yang dibuka tuh sama. Jadi mau nggak mau aku sama Mas Umam banyak satu kelas juga. Iya. Nah itu aku banyak. Kalau gitu enak sih, kalau kalau IAP kan memang semua jurusan kan. Iya, kalau yang kan, semua jurusan ya. Kan gue sama orang Lao itu memang kebetulan, ternyata satu jurusan juga, ketemu juga kan. Udah akhirnya ya udah kemana-mana bareng sampai kuliah juga akhirnya. Iya, enak sih kalau udah ada satu temen yang satu jurusan itu ya, Mas. Dan maksudnya satu apa ya, interestnya nggak sama gitu. Dan maksudnya nyambung diajak. Nyambung gitu. Gabung dan mainnya. Ya udahlah, akhirnya pas abis itu kuliah. Ya masuk kampus ya penyesuaian lagi gitu. Iya. Nah tadi kita rekap nih, Mas, apa aja yang disiapin pas kita baru nyampe di Adelaide. Akomodasi. Terus buka rekening itu dari kampus. Buka rekening dari kampus. Udah terus, gitu. Handphone. Tapi itu sebenarnya ada hal yang sebenarnya nggak perlu kita lakukan ya sebelum kita berangkat gitu ya. Kan ada yang bawa Indomie, udah gitu. Oh iya. Mungkin bawa untuk 2 hari aja kali cukup ya, 2 hari makanan 2 hari. Ya paling itu seminggu lah gitu loh. Maksudnya kan seminggu kayaknya kebanyakan juga deh, Mas. 2 hari juga ya. Cukup ya, 2 hari. Iya sih. Biar nggak terlalu banyak tasnya. Obat-obatan. Sebenarnya di sana tuh ada semua gitu. Ada semua sih. Cuman gue sampai itu tuh gue bawa obat-obatan sampai berapa lama tuh masih ada. Iya, aku sampai pulang nggak aku pakai banyak, satu tas gitu. Iya, makanya sebenarnya sih itu sebenarnya sih nggak perlu sih kalau menurutku, soalnya di sana ada juga kok. Ada beberapa yang memang sampai sampai terasi juga ada. Terasi sambal juga ada gitu. Jadi nggak perlu bawa ya repot-repot. Yang itulah. Ya tadi terus pas habis itu rekening terus handphone. Handphone. Ada satu lagi sih, Mas, ini kartu transportasi kita harus punya kan? Oh ya, Metro ya. Metro card, ya. Itu bisa didapetin card. Ada kantornya sih di City. Kantor pos. Di kantor, di City ya. Di City ya. Nah ya kalau lo kan deket, kalau gue kan. Iya. Kalau gue di kampus ada, di kampus tuh jadi ya di post office juga sih, post office kampus. Oh iya, itu juga bisa ya, mau, juga ada. Mau recharge di situ. Dan itu enak banget ya. Iya, enak banget. Kita dapat concession ya.
Iya, dapat concession. Kita Enaknya di dapat Adelaide tuh kita dapat concession. concession kalau misalnya kita student dapat concession, dan ya itu juga ada banyak cerita lucu juga sih, Ci, berhubungan dengan itu. Maksudnya aku juga pernah jadi gue jadi inget kartu Metro itu kan. Ini namanya kita ya student ya, maksudnya kan kadang entar mungkin bisa di session lain ya. Student itu kan memang assignment-nya banyak ya, maksudnya kita dituntut untuk menyelesaikan assignment tepat waktu gitu kan. Ya mungkin pikiran kita juga kadang nggak fokus juga gitu segala macam gitu. Mungkin aku pas lagi mikirin sesuatu bagaimana gitu. Jadi pas gue naik bus itu, kenapa? Yang gue tempelin kartu pelajar. iPad gue bilang gitu, kok nggak bunyi? Gue bilang gitu kan, apa habis ya? Sedangkan itu kan ngantri kan di belakang kan. Gue tempel-tempelin student card itu, yang kuning itu, kok nggak jalan-jalan ya, gue bilang, oh my god, ini kan bukan Metro Card. Di belakang, aduh nih ngantri. Udah pada ngantri. Cuman enaknya di sana gitu sih ya, nggak bejubelan gitu ya. Iya, dan ya Masuk sabar aja, nungguin kita nggak yang nggak yang ribet. Cepetan lu. Teriak-teriak gitu kan. Dan gue sukanya di sana tuh kalau misalnya sama drivernya tuh pasti bilang thank you gitu ya. Thank you, dan pas naik juga kayak bilang halo, good morning. Halo gitu-gitu ya. Maksudnya respect, ramah ya. Ramah. Dan itu ke bawah sih pas gue nyampe. Iya, terima kasih. Iya, bagus lah. Orang-orang pada ngapain sih gitu. Cuman itu makanya kan kita kan maaf, terima kasih, tolong itu kan bagi gue ya, itu kata-kata yang sederhana tapi bermakna dalam gitu loh. Iya kan? Maksudnya kita ya nggak ada salahnya dong sama driver bilang terima kasih karena dia sudah mengantarkan kita ke tujuan gitu kan. Itu saja. Mungkin nanti kita itu sesi sendiri deh sama. Ini kita udahin dulu kali ya mesin sesi ini ya. Ini kan sesi settlement proses. Oke, siap. Nanti kita lanjutin lagi. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak semuanya. Semoga bermanfaat obrolan kita ini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih. Bye.